Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, dalam video ini saya Ratih Kirana akan membahas sebuah materi. Kira-kira apa ya? Yuk dilanjut. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks prosedur. Wah, ini ada animasi memasak ini. Kira-kira apa ya hubungannya dengan teks prosedur? Wih, enak ini kelihatannya. Yuk, coba kita lanjut lagi. Nah, ini apa lagi nih? Waduh, ada origami, ada pembuatan tempat tabungan dari kardus. Wih, menarik ini. Oke, nanti contoh ini kita bahas ya. Kita lanjut dulu. Nah, jadi secara umum, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi, di dalam teks prosedur terdapat langkah-langkah atau tahap-tahap secara berurutan. Tujuan teks prosedur yaitu untuk membantu memahami cara melakukan suatu proses, membuat sesuatu, dan menggunakan suatu alat. Ciri-ciri teks prosedur yaitu ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur adalah aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi, ada aturan atau batasannya ya dalam teks prosedur itu dalam melakukan sebuah kegiatan. Kemudian ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Nah, itu tadi ciri-ciri teks prosedur, ada panduannya. Kemudian ada aturan atau batasan. Lalu ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini di slide ini ada contoh animasi memasak. Ada 4 contoh animasi memasak. Setelah kita mengetahui teks prosedur itu apa artinya dan ciri-cirinya, maka kita bisa memahami bahwa teks prosedur itu bisa berupa tentang tata cara memasak sesuatu. Nih, misalnya contohnya memasak nasi goreng. Nah, seperti ada di animasi itu ya, yang ada di layar. Tentu dalam membuat nasi goreng kita harus melakukan langkah-langkah secara terurut. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari teks prosedur. Misalnya, langkah pertama mengulek bumbunya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih. Kemudian kalau ingin pedas ditambah dengan cabai. Nah, seperti itu harus terurut. Jangan tiba-tiba di langkah pertama goreng nasinya. Langkah kedua, silakan dinikmati nasi gorengnya. Nah, itu tidak terurut ya. Padahal di bahan tertulis menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih. Nah, malah tidak dimasukkan di langkah-langkah. Itu tidak benar ya. Jadi, dalam teks prosedur harus terurut langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada juga nih animasi membuat
ada membuat tempat tabungan dari kardus. Nah, ini berhubungan juga ya dengan teks prosedur, karena tentu ada langkah-langkahnya dalam membuat semua ini. Nah, ini ada langkah-langkahnya, contohnya membuat bungkus kado nih, membungkus kado maksud saya. Misalnya membungkus kado, tahap pertama gunting kertas kadonya, misalnya seperti itu. Kemudian tahap keduanya apa lagi, ketiga, keempat, dan tahap selanjutnya. Nah, itu ya, jadi contoh-contoh ini ada kaitannya dengan teks prosedur. Nah, kita akan membahas satu persatu ciri-ciri teks prosedur. Pembahasan yang pertama adalah ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Di sini yang dimaksud ini adalah dalam sebuah teks prosedur berisi langkah-langkah. Jadi tahap-tahapnya, pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, seperti itu. Ini ada contoh. Nah, contoh membuat obat tradisional insomnia. Di slide ini ada tulisan yang saya tandai warna ungu. Nah, tulisan yang saya tandai warna ungu ini adalah yang dimaksudkan dengan langkah-langkah yang harus ada di dalam teks prosedur. Nih, bisa kalian lihat di layar, ada langkah 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari teks prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur selanjutnya adalah ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan pada teks prosedur. Jadi, ada batasan bahan ataupun langkah-langkahnya. Contohnya ini masih menggunakan cara membuat obat tradisional insomnia. Ini ada lagi tulisan yang saya tandai ungu. Yang pertama ada bahan. Di sini ada 2 bahan. Yang pertama ada 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. Jadi di sini dibatasi ya, cukup menggunakan 5 potong akar kelapa hijau. Kemudian dibatasi juga masing-masing 4 cm, jangan lebih. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan dalam hal bahan. Nah, ini seperti contoh yang ada di layar ini, cukup menggunakan 5 potong akar kelapa hijau. Tidak perlu sampai 10. Terus ukurannya juga cukup 4 cm. Cukup 4 cm, tidak perlu lebih dari 4 cm. Seperti itu. Kemudian bahannya ada menggunakan 600 cc air. Nah, ada menggunakan 600 cc air. Jadi tidak perlu lebih. Nah, seperti itu. Jadi untuk bahannya sudah ada aturan atau batasannya. Cukup menggunakan akar kelapa hijau dan air. Kemudian langkah-langkahnya juga dibatasi. Di sini terlihat di layar ada 5 langkah. Nah, itu sudah dibatasi ya, berarti ya cukup 5 langkah saja sudah bisa membuat obat tradisional insomnia. Kemudian ciri-ciri teks prosedur yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Nah, jadi dalam sebuah teks prosedur itu harus terurut dari langkah awal hingga akhir. Tidak boleh yang harusnya menjadi langkah akhir atau tahap akhir, tiba-tiba dia ada di tahap pertama atau di tengah. Kalau seperti itu, kalau acak, maka disebut dengan tips. Acak atau tidak urut itu disebut dengan tips. Nah, di sini ada contohnya.
contoh perbedaan teks prosedur dan tips. Nah, ini yang pertama adalah contoh teks prosedur membuat obat tradisional insomnia. Ini langkah-langkahnya terurut ya. Pertama, kita harus ngambil 5 potong akar kelapa hijau yang masing-masing 4 cm. Kemudian ditumbuk kasar dengan biji teratai. Kemudian menambahkan air ke dalam hasil tumbukan, kemudian direbus dan bisa diminum. Di sini terurut ya, tidak seperti misalnya kalau tidak terurut itu langkah pertama langsung merebus dengan air. Apa yang direbus? Nah, itu kan tidak terurut. Nah, seperti itu. Misalnya juga tiba-tiba langkah pertama adalah tambahkan 600 air ke dalam hasil tumbukan. Nah, tumbukan apa itu? Nah, itu tidak terurut ya. Jadi harus terurut kalau teks prosedur itu. Dari langkah awal harus ngapain, langkah kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat, kelima, dan sebagainya. Kemudian, untuk contoh tips. Nah, kalau tips itu tidak harus urut, boleh acak. Nah, ini di layar ada tips menjaga kesehatan tubuh agar kebal dari serangan penyakit. Ada makan sayuran hijau, konsumsi vitamin D, dan sebagainya. Nah, itu tidak terurut ya, tidak harus di tahap awal harus menjaga kebersihan, kemudian tahap kedua harus olahraga rutin, tidak ya, tidak terurut ini, tidak perlu terurut karena ini merupakan tips. Jadi kalau tips boleh acak dan tidak terurut. Kalau teks prosedur, langkah-langkahnya harus terurut. Dari pertama harus apa, kemudian kedua harus melakukan kegiatan apa, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, kita akan membahas satu persatu 3 jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, di sini bisa berupa cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan alat-alat yang lainnya. Contoh yang ada pada slide ini. Nah, ini ada gambar animasi laptop ya. Di sini tentang teks prosedur cara menyalakan dan mematikan laptop. Nah, bisa dibaca ya di slide. Di slide ada cara-cara untuk menyalakan laptop dan mematikan laptop. Untuk menyalakan laptop ada 2 cara. Nah, itu harus terurut. Jangan langkah kedua menjadi langkah pertama. Seperti itu. Ini kan di sini contohnya untuk menyalakan laptop, yang pertama menekan tombol power yang ada di laptop. Jangan tiba-tiba kalian menuliskan langkah pertama adalah tunggu beberapa saat maka laptop akan menyala dan menampilkan tampilan awal. Langkah kedua tekan tombol power. Nah, itu terbalik ya. Jadi tidak boleh dalam teks prosedur itu langkahnya terbalik, harus terurut. Nah, kemudian di bawahnya ada juga langkah mematikan laptop. Nah, bisa dibaca ya. Oke. Selanjutnya, jenis teks prosedur untuk memandu cara membuat. Nah, di sini ada bahan, cara, dan langkah. Pada umumnya ini berupa teks prosedur memasak sesuatu. Oke, kita lihat contohnya. Wah, ada gambar nasi goreng nih. Nah, oke, contohnya adalah cara membuat nasi goreng sederhana.
Wah, ini ada bahan-bahannya ya, ada nasi, bawang, dan sebagainya. Kemudian ada cara membuatnya nih. Nah, ini terurut juga ini langkah-langkahnya. Seperti itu. Bahan-bahannya, kalau untuk bahannya sih tidak perlu terurut ya, penulisan atau pengetikannya, tetapi yang penting yang terurut adalah langkah-langkah membuatnya atau caranya harus terurut, pokoknya harus terurut dari langkah awal hingga langkah akhir. Nah, oke. Kemudian jenis teks prosedur selanjutnya adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ini bisa berupa cara menari, cara melakukan senam, dan sebagainya. Untuk contoh dari jenis teks prosedur ini adalah, ini ada gambar animasi Naruto ini ya. 12 gerakan pemanasan yang paling tepat sebelum olahraga. Nah, ini tentang tata cara pemanasan sebelum olahraga. Oke. Nah, di sini ya, teks prosedurnya berisi tentang tata cara pemanasan sebelum olahraga. Nah, ini juga terurut, sebaiknya terurut karena tentu pemanasan dalam olahraga pun jika dilakukan terurut kemungkinan lebih baik ya daripada tidak terurut. Nah, seperti itu. Di sini ada tata caranya nih ya. Ada yang pertama memutar kepala dulu, kemudian memutar lengan. Nah, gitu. Nah, itu sebaiknya ini terurut ya kalau untuk gerakan pemanasan dalam pemanasan sebelum olahraga. Oke, cukup sekian pembahasan tentang teks prosedur. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.